Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan. Saya mengambil studi kasus eh, gratifikasi pajak oleh Rafael Alun Trisambodo tahun 2023. Saya ambil ini sebagai ujian akhir semester saya Marita Narin dari MG 501. Latar belakang masalah ini adalah berawal dari anak beliau, anak pejabat, salah satu pejabat Kementerian Keuangan Perpajakan. Lalu beliau terseret dan akhirnya diadakan penyelidikan dan terbongkar kasus gratifikasi perpajakan ini. Setelah penyelidikan ditemukan gratifikasi dan pencucian uang, dan diduga ini sudah berlangsung lama dari 2011 sampai 2023, dan kasus ini mencuat pada tahun 2023, dan beliau juga sudah dihukum, divonis penjara ya, dan didenda juga dengan nilai uang yang lumayan fantastis. Kali ini saya mengadakan penelitian dalam kasus ujian akhir semester ini, gratifikasi dan pencucian uangnya. Rumusan masalah yang saya ungkap adalah bagaimana modus operandi gratifikasi ini yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo selama belasan tahun ya. Lalu apa dampaknya terhadap sistem perpajakan dan kepercayaan publik, serta langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Tujuannya saya mengadakan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi modus operandi, memahami cara dan mekanisme yang digunakan oleh Rafael Alun dalam praktik gratifikasinya, terus menganalisis dampaknya, menilai pengaruh kasus yang terjadi terhadap sistem perpajakan dan kepercayaan masyarakat, lalu menyusun langkah pencegahan, itu merancang strategi dan kebijakan untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa ya di masa yang akan datang. Gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Definisi gratifikasi itu sendiri adalah pemberian dalam arti luas ya, termasuk uang, barang, diskon, fasilitas, dan lain-lain yang diterima oleh pejabat negara yang masih aktif ya. Lalu gratifikasi sebagai korupsi, kita lihat sebagai korupsi. Itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penerima. Lalu yang ketiga, kita juga pembuktian gratifikasi itu. Dalam kasus gratifikasi berlaku pembalikan beban pembuktian, di mana penerima harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Jika kita lihat modus operandi yang dilaksanakan oleh uh, Rafael itu, beliau mendirikan satu perusahaan yang bernama PT Arta Mega Eka Dana. Nah, PT ini berfungsi sebagai konsultan perpajakan, jadi memberikan jasa pelayanan konsultan perpajakan. Lalu
pengarahan wajib pajak bermasalah. Jadi wajib pajak yang mengalami atau masalah perpajakan diarahkan untuk menggunakan jasa PT beliau atau PT Arta Mega Eka Dana dengan janji menyelesaikan yang menguntungkan. Penerimaan gratifikasi. Gratifikasi diterima dalam bentuk uang dan barang mewah seperti tas bermerek dan aset-aset lainnya ya sebagai imbalan atas pengurangan nilai pajak dari nasabah yang bermasalah. Apa dampak kasus yang kita lihat dari kejadian gratifikasi ini? Pertama, saya melihat kerugian negara ya, hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak khususnya itu berkurang ya. Jadi memandang negatif gitu terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah ya secara umum. Lalu yang ketiga, karena kasus ini timbul dan viral dan ini terkait dengan hukum, maka beban anggaran negara tuh meningkat akibat kebutuhan penegakan hukum dan upaya pemulihan aset-aset. Kesimpulan yang saya ambil dari kasus Rafael Alun Trisambodo ini adalah penyalahgunaan wewenang ya. Ketika mereka berkuasa, segala upaya beliau lakukan untuk mengeruk harta, memperkaya diri sendiri. Ini jelas ya, menggambarkan penyalahgunaan jabatan di sektor perpajakan untuk kepentingan pribadi. Terus yang kedua, kerugian finansial dan kepercayaan publik. Itu tadi, kita tuh udah menganggap negatif aja ke DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Lalu ini kasus menimbulkan wacana negatif, yaitu lemahnya pengawasan secara internal di dalam kementerian itu sendiri. Ya, jadi ini harus perlu ditingkatkan dengan audit-audit atau yang lainnya pengawasan ya di kementerian, apalagi area pajak itu adalah area yang sensitif. Saran saya adalah penguatan pengawasan internal dengan teknologi deteksi dini perlu ya. Lalu meningkatkan transparansi pelaporan laporan harta kekayaan ya penyelenggara negara atau pejabat negara. Lalu edukasi anti korupsi berkelanjutan bagi aparatur negara sehingga menimbulkan efek jerah. Juga bisa kita lakukan sanksi-sanksi yang berat atau memiskinkan mereka, jadi menimbulkan efek jerah. Pustaka yang saya lampirkan adalah dari Direktorat Jenderal Pajak, dari News BBC, dari sana karena ini berita viral jadi dimanapun berita ini ada. Demikian presentasi saya pada ujian akhir semester 5. Saya Madegan Harlim, MG 501. Terima kasih.